pemilih, apa kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap demokrasi. Kembali lagi bersama saya di podcast KPU Kabupaten Bone Bolango, ruang informasi dan edukasi seputar kepemiluan untuk masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kegiatan penting dalam menjaga kualitas demokrasi, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB khususnya dalam hal pengawasan. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih banyak tentang pengawasan PDPB, telah hadir bersama kita narasumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Bapak Alti Muhammad, SPI, SHMH, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Kabupaten Bone Bolango. Tentunya senang sekali hari ini kita bisa ngobrol langsung dan berbagi informasi bersama Bapak terkait pelaksanaan pengawasan PDPB di KPU Kabupaten Bone Bolango. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB sejak tahun 2025 kemarin. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango selama periode 2025 hingga tahun 2026 saat ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi selama ini Bawaslu Kabupaten Bone Bolango selalu melaksanakan kegiatan pengawasan terkait dengan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pengawasan langsung terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan selama ini setiap kali KPU melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan di 4 dapil, itu kan selalu memberikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu, dan melalui surat pemberitahuan itu tentu Bawaslu memiliki satu kewajiban di mana kegiatan tersebut dilakukan pengawasan secara langsung. Baik, kemudian dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan tersebut, tentunya ada berbagai kendala di lapangan. Nah, terkait hal itu, apa saja kendala yang sering dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango selama proses pengawasan berlangsung? Baik, saya kira kendala-kendala yang kita temui di lapangan itu sangat beragam ya. Mulai dari ketika kita turun tidak menemui di kantor desanya, mungkin ada aparat desanya yang mungkin belum hadir, kita sudah ada di kantor. Belum lagi kalau misalnya kita ingin melakukan verifikasi faktual langsung kepada masyarakat yang menjadi subjek dari yang kita temui, biasanya juga rumahnya tutup dan tidak berada di tempat. Kemudian juga bagi masyarakat-masyarakat yang kemudian juga menjadi objek tadi, itu biasanya juga kehadiran mereka misalnya pada saat kita temui, kadang juga perasaan mereka itu kadang ada yang tidur, ada yang jadi merasa terganggu dengan kedatangan kita. Jadi itu merupakan satu tantangan-tantangan dan kendala-kendala di lapangan. Sehingga juga sebagai orang yang kemudian sangat mengharapkan informasi dari masyarakat itu, ya kita harus bagaimana cara kita, bagaimana kemudian KPU bisa menyampaikan sesuatu hal yang kemudian tidak menyinggung perasaan orang, apalagi mereka misalnya baru bangun dari tidur kan. Tapi selama ini tantangan dan kendala-kendala itu kami melihat, kami mengawasi itu, alhamdulillah itu selalu bisa dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan, kira-kira begitu oleh KPU. Baik, tentunya berbagai kendala yang dihadapi di lapangan tadi menjadi bagian dan dinamika dalam pelaksanaan pengawasan PDPB itu sendiri ya Pak. Namun tentunya dengan koordinasi dan pengawasan yang baik itu diharapkan juga proses pemutakhiran data pemilih tetap berjalan dengan optimal. Kemudian selanjutnya nih Pak, dalam pelaksanaan PDPB tentu ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam proses pengawasan itu sendiri.
Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus perhatian yang paling dititik beratkan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan pengawasan PDPB tersebut? Jadi pengawasan yang diberatkan pada khusus untuk pemutahiran data pemilih ini tentu berkaitan dengan pertama kaitannya dengan masyarakat yang kemudian misalnya yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam Sidali. Kemudian juga begitu juga yang mungkin sudah pindah domisili tapi juga masih terdaftar, dan selama ini hal-hal yang kami temukan itu selalu kami koordinasikan bagus dengan KPU, dan pada prinsipnya KPU selalu menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Bawaslu itu sendiri. Sampai dengan rapat di triwulan pertama kemarin kami melihat juga hasil-hasil temuan yang kami dapatkan di lapangan itu semuanya sudah diakomodir dan ditindaklanjuti oleh KPU. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Yang terakhir nih Pak, Ya. sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone Bolango terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, ini saya kira sangat penting ya, karena tentu dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, partisipasi aktif dari masyarakat itu sangat-sangat kita harapkan, baik KPU maupun Bawaslu itu sendiri. Terutama misalnya bagi keluarga yang sudah meninggal dunia. Tentu harapannya adalah bagaimana keluarga itu bisa kemudian mendatangi kantor desa untuk meminta surat pengantar adanya penerbitan akta kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Dan bagi mereka juga yang pindah, apalagi yang pindah online, ini berdasarkan catatan-catatan yang hasil pleno yang dilakukan oleh KPU kemarin, ternyata yang pindah online itu walaupun dia sudah pindah online tapi tidak secara otomatis datanya langsung berpindah di daerah tujuan, tetap dia harus datang kemudian melapor, sehingga data yang kemudian atau masyarakat yang berpindah itu memang 100% dia sudah pindah ke daerah tujuan. Jadi selama dia dia tidak kemudian melapor di daerah tujuan, di capil tujuan, selama itu datanya dia tidak akan masuk pada daerah tujuan, kira-kira begitu. Baik, jadi itu jadi pesan penting ya buat Iya. masyarakat, pentingnya untuk melapor ketika pindah di daerah tujuan ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga informasi yang disampaikan pada hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai upaya bersama dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, valid, dan berkualitas demi terciptanya demokrasi yang lebih baik. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone Bolango, untuk aktif melaporkan apabila terdapat perubahan data kependudukan sehingga hak pilih setiap warga negara dapat terjamin dengan baik. Nah, teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kehadirannya serta informasi dan penjelasan yang telah disampaikan pada podcast kali ini. Saya Astika Hunawa dan narasumber pada hari ini anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Bone Bolango. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam demokrasi.